مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kebanyakan teman-teman mengusulkan agar kita membahas tentang asuransi. Termasuk di sana nanti ada asuransi syariah, ada BPJS, bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala menanggapinya. Fadhal, siapa yang mau baca? Baca. Ada mic satu lagi. Baca silakan. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fiddin, silakan dibuka kitab Muamalat Kontemporer cetakan ke-14 di halaman 285, bab ketiga, subpokok bahasan 12.2 tentang asuransi. Asuransi yaitu perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian. Sebentar, resiko apa risiko? Apa? Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau nggak salah ri. Iya, bukan re. Dia dari bahasa Inggris juga kan ya? Bahasa Inggris juga i kan ya, bukan e. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian, dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Ya. Jelaskan ini kan. A ingin mendapatkan sesuatu penggantian, mendapatkan penggantian dari kerugian yang terjadi pada dirinya, pada usahanya, pada asetnya, pada hartanya. Agar dia mendapatkan hal ini, dia harus membayar sejumlah uang dengan sejumlah waktu. Bila terjadi risiko atau terjadi musibah atau bencana, maka dia mendapatkan penggantian dari pihak yang menerima uangnya tadi. Ini yang dinamakan dengan asuransi. Ini bukan hal yang baru. Lama sudah ide untuk asuransi tersebut. Nanti kita baca dari sejarahnya, silahkan. Sejarah asuransi konvensional. Asuransi modern muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu asuransi laut. 14 abad Masehi, sekarang 2000, abad 21. Berarti berapa abad yang lalu? 7 abad yang lalu, 700 tahun yang lalu sudah muncul ini. Sudah ada di Italia. Waktu itu Italia namanya apa? Italia juga namanya Rum kali ya. Romawi. Itu asuransi laut karena risiko laut paling tinggi. Risiko sekarang aja mungkin yang orang naik kapal nggak berasa. Ya, kalau di masa dahulu, kalau naik laut itu ada yang masih berangkat haji atau umroh pakai kapal. Kakek Anda mamanya atau buyut Anda, ada yang pernah buyut namanya. Kalau ke atas apa namanya? Kakek moyang. Ada yang pernah bertemu Anda bahwa ketika dia berangkat haji dia cerita pulangnya? Ada?
Ada Ibu? Ada? Ada Ibu? Oh subhanallah, nggak ada ya? Ada, kakek antum ke kepala. Pernah dia cerita bagaimana kondisinya? Lama perjalanannya, kemudian ketar-ketir risikonya bagaimana, antara hidup dan mati atau tidak? Saya bertemu waktu itu di Arab Saudi, malah bertemu. Beliau itu ada 2 orang kakak beradik, dua-duanya profesor, yang satu di kimia, satu profesor kimia, satu lagi cuman magister di teknik kimia di King Saud University. Dua-duanya orang Padang, asli Padang, kelahiran Padang. Lalu dia cerita bahwa dia berangkat ke Mekah dahulu pada tahun 1930-an. Bersama bapaknya masih kecil, kata dia, masih umur 5 atau 10 tahun. Naik ke kapal, masuk ke kapal, berbarengan kapal haji dan umrah, kapal dagang, itu berbarengan dengan di sana lengkap karena perjalanan 1 bulan lebih. Ada kerbau, ada sapi, ada ayam buat makanan, ada cabai, semuanya lengkap. Ya, kayak subhanallah. Masuk nih ke Mekah pada tahun itu, pada masa Raja Faisal kan ada pemutihan. Semua orang yang sudah lama tinggal di Arab Saudi bisa untuk mengurus kewarganegaraan. Sekarang udah nggak bisa. Mereka mengurus kewarganegaraan dan mereka karena alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah, IQ yang lumayan. Mereka dikirim oleh Arab Saudi untuk mengambil program S2 S3 ke Amerika di bidang kimia, dan satu di bidang profesor kimia, satu teknik kimia. Karena profesor gajinya sekitar 30.000 real per bulan. Berapa ya? 70 juta per bulan. Di sana beda antara gaji warga negara Saudi dengan warga negara manapun juga, walaupun pekerjaan sama. Ini risikonya tinggi antara hidup dan mati ketika naik di kapal di masa dahulu. Gelombang subhanallah, karena bapak saya alhamdulillah beliau seorang pelaut, tahu dia bedanya kapal dulu kapal sekarang. Semenjak tahun 60 bapak ikut kapal sebagai koki, tukang masak di kapal. Baru sekitar 15 tahun yang lalu kami sekeluarga minta bapak untuk istirahat aja. Capek, lelah hati, lelah jiwa, karena ketemu keluarga itu paling sebulan paling 4 hari di darat, habis itu di laut. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak beliau termasuk saya di keluarga 2 orang. Satu saya, satu orang paling tua Dr. Rustika, kemudian 4 magister, satu magister ilmu kesehatan, satu magister kimia, satu lagi magister di UIN, satu lagi magister di Muhammadiyah. Saya penderita, satunya dari Libya. Kalau orang bertanya, Masya Allah kamu bisa mendidik anak sukses, bapak jawab, dia selalu jawab, yang sukses bukan saya, ibunya yang sukses. Karena selalu saya tinggal. Saya di rumah itu paling sebulan 3 hari 4 hari. Tapi ibunya yang sukses, anak 8 masih sabar mendidiknya. Nah, saya dengan istri sering kadang ingatin, saya punya anak 4 tapi istri kadang sering ngomel, sering kurang sabar. Ibu saya 8 anaknya, bapak nggak di rumah, sabar didik anak ini 4 cuma setengahnya, dan suami di rumah 24 jam. Memang itu berbeda-beda, subhanallah, cobaan itu berbeda-beda ya. Risiko tinggi. Maka untuk apalagi risiko dagang, apalagi risiko dagang sangat tinggi dengan perjalanan laut. Ya. Dan subhanallah, Allah memberikan
nikmat laut itu kepada kita, sehingga seluruh isinya kata Rasulullah wat-tuhuru ma'uhu wal-hillu maitatuhu, air laut suci dan bisa mensucikan, dan bangkai yang di laut semuanya halal. Ikan mati kemarin, hari ini boleh dimakan ikan itu mati tanpa disembelih, matinya bangkai, boleh? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, air tersebut bisa mengangkut satu kapal, bahwa kapal kecil aja itu bisa mengangkut 1000 ton. 1000 ton itu masih bisa merapat di Sungai Siak di Pekanbaru. 1000 ton itu masih bisa merapat masuk ke bisa. 1000 ton kalau dibawa dari Jakarta, itu ngambil barang dari Jakarta bawa ke daerah. Kalau diambil pakai Jakarta bawa pakai tronton, berapa puluh tronton. Tronton berapa isinya, berapa ton? 30. 1000 bagi 30 berapa? 35 tronton jalan. Ini sekali jalannya sampai. Itu 1000 ton masih kecil. Cuman tergantung sungainya dalam bisa. Masya Allah, ini kemuliaan Allah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia, sehingga bagaimanapun perkembangan hidup manusia, tetap Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan kebutuhannya. Ini kita maksudkan. Terus di waktu itu kapal laut merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi. ya, sekarang yang paling tinggi apa risikonya? Apa? Ini kapal udara yang paling tinggi risikonya, kapal udara, iya atau tidak? Iya. Bahkan bapak anak, Masya Allah tabarakallah, beliau takut naik kapal udara. Kapal laut berani benar, padahal dia gak bisa berenang. Benar kita, bapak gak bisa berenang, ayah kamu gak bisa berenang, kata beliau. Tapi kapal udara paling takut. Bapak sama ibu, kalau saya tidak sakit operasi waktu di Jakarta, mungkin mereka gak datang ke Jakarta. Takut nih pesawat. Subhanallah, risikonya tinggi. Dia semakin cepat alat transportasinya, semakin cepat juga menuju kematian. Kalau pesawat sekali kecelakaan, itu kemungkinan yang selamat sangat sedikit kan ya. Tapi kalau laut susah, karena bagaimanapun juga ada di laut, Masya Allah, makanan di sana banyak, ikan banyak, tinggal dimakan ikan kan boleh. Udang apa begini, makan udang. udang mentah enak kan ya. Sushi itu kan mentah kan ya. Ikan mentah kan juga enak, subhanallah. Makanan nggak bakal kelaparan. Terus Maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak, dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. ya, paham. Dia hanya bayar premi ke seseorang. Kata dia, saya mau bawa barang dari Romawi ke Jeddah. Saya bayar uang sekian dinar, sekian emas, sekian uang perak, umpamanya. Sampai barang ke tempat saya selamat, uang ambil milik kamu. Tapi bila terjadi risiko kapal tenggelam atau terbakar atau barang jatuh ke laut dan segala macam, kamu bayar uang kerugian saya. Bisa sama dengan uang yang saya bayar, bisa lebih berkali lipat. Ya atau tidak? Itu yang terjadi di masa awal-awal asuransi. Terus Karena asuransi ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak, maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas. ya, ini menguntungkan kedua belah pihak atau tidak? Iya atau tidak? Kalau tidak terjadi risiko,
terjadi tenggelam segala macam, yang beruntung siapa? Pihak yang menerima uang tadi. Ya, ini dia untung. Kalau terjadi risiko, ada penggantian, siapa yang beruntung? Pembayar premi yang tertanggung. Tapi dalam satu akad ini, betulkah menguntungkan kedua belah pihak? Tidak. Tidak menguntungkan, pasti tidak menguntungkan kedua belah pihak. Yang beruntungnya satu saja. Beda dengan jual beli, beda dengan sewa menyewa dan lain-lain. Kalau jual beli, umpamanya, saya serahkan ini kepada beliau. Beliau untung dapat barang. Saya dapat apa dari beliau? Uang. Saya beruntung juga? Betul, beruntung. Ya. Atau saya minta beliau jasa. Saya kata, tolong terjemahkan lembaran tentang asuransi ini ke dalam bahasa Inggris. Ya. Beliau selesaikan, beliau print out kasih ke saya. Saya dapat apa dari beliau? Jasa penerjemahan. Beliau dapat apa dari saya? Uang rupiah. Ini saling menguntungkan. Dalam asuransi seperti ini. Kalau terjadi risiko yang untung, tertanggung atau pihak asuransi? Pasti tertanggung. Kalau tidak terjadi risiko yang untung, pihak asuransi atau tertanggung? Asuransi. Maka doa pihak asuransi agar orang kena musibah semuanya. Iya atau tidak? Sehingga dia tutup. Begitu doanya. Atau doanya sebaliknya, pihak asuransi berdoa agar tidak terjadi musibah. Bagus doanya agar tidak terjadi musibah. Pihak yang tertanggung agar dia untung, pihak asuransi doanya baik agar orang tidak dapat musibah, dia dapat uang lebih. Untung dia. Pihak yang tertanggung doanya apa? Agar dapat musibah, agar dia untung dan rugi pihak asuransi. Nah, ketika dia naik pesawat, dicarinya pesawat dengan risiko tinggi jatuh atau hilang. Begitu kan ya? Agar dapat ya asuransi sekian ratus juta. Patah kaki dari berapa? 75 juta. Dia baru bayar paling asuransi itu kan jasa harga. Kalau pesawat 11% dari harga tiket. Kalau tiketnya 1 juta berarti 110.000 bayar jasa asuransi. Dia bayar 110.000 dapat 100 juta. Untung atau rugi? Untung. Setelah kaki patah dia beruntung. Kan jelas kaki patah dapat 100 juta daripada kaki patah enggak dapat apa-apa. Terus setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan hampir 13.000 rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi, muncul di Inggris asuransi kebakaran. Ya, tadi kapal laut, kemudian muncul kebakaran. Jadi kebakaran banyak yang rugi, agak tidak rugi, nanti dibuat asuransi kebakaran. Sekarang semuanya diasuransikan. Kaki juga ada yang mengasuransikan kan ya? Siapa yang mengasuransikan kakinya? Ya tapi nggak semua pemain kan. Ada juga yang mengasuransikan lidahnya. Siapa? Penyanyi kok lidah? Chef biasanya kan ya. Kalau penyanyi suaranya diasuransikan kan? Suaranya. Baik. Ada juga yang mengasuransikan kepalanya. Ada. Semua orang butuh kepala. Subhanallah. Ya. Terus. Pada abad ke-18, asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman, dan Prancis. Kemudian pada abad ke-19, asuransi mulai masuk ke negara Islam. Ibnu Abidin, ulama Syam, mazhab Hanafi, yang wafat tahun 1836 Masehi, telah menfatwakan haram hukum saukaroh. Dulu mereka namakan dengan saukaroh. Ini Ibnu Abidin beliau punya kitab judulnya Raddul Muhtar. Ya.
Raddul Muhtar dalam mazhab Hanafi, karena para ulama mufti kaum muslimin di waktu itu adalah mazhabnya Hanafi umumnya. Kerajaan Turki Utsmani, mazhab mereka adalah Hanafi. Dalam kitab Raddul Muhtar pada abad ke-19 berarti 1836, beliau pada 1836 berarti abad ke-19, beliau sudah mengatakan tentang kasus ini. Beliau katakan namanya adalah Susur Saukaroh. Fadl baca. Ia berkata, ini pembahasan penting tentang saukaroh yang dibayarkan oleh pedagang sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh kafir harbi. Ya, jelas tadi itu. Seorang pedagang muslim mau membawa barang dagangannya, beli dagang ke negara kafir di Romawi atau di mana di Italia, untuk menjamin barang sampai di negara muslim dengan selamat, dia harus bayar uang. Jelas, semua risiko berpindah kepada si penerima uang. Sampai sekarang ada ini atau tidak? Ada. Ekspedisi pakai asuransi atau tidak? Pakai asuransi, sama. Bahkan kemarin saya tabrak bagaimana di Islam Center Bekasi, ada salah seorang bapak yang pejabat di Pertamina itu beli minyak dari negara-negara Teluk, negara-negara Arab dengan cara seperti itu, datang ke sana transaksi sampai ke Indonesia. Sudah mereka bayar asuransi di antaranya, asuransi laut. Terus banyak pertanyaan tentang hukum saukaroh dewasa ini, yaitu telah menjadi tradisi di kalangan para pedagang apabila mereka menyewa kapal barang milik seorang kafir harbi, mereka membayar sewa dan juga membayar sejumlah uang untuk kafir harbi di negerinya. Bayaran ini dinamakan saukaroh. ya, mereka sewa kapal, tambah ada sewa asuransi lagi. Sekarang ada sewa mobil, ada asuransi juga. Ada sewa apa lagi? Truk juga ada. Bus, sewa bus ada asuransi juga. Terus jika terjadi kecelakaan dan barangnya dari kapal terbakar, tenggelam atau dirampok, maka kafir harbi tersebut memberikan jaminan atau mengganti barang sebagai imbalan dari saukaroh yang diterimanya. ya, tadi kan terima uang. Jika terjadi, dia ganti. Ya, pasti yang diganti dengan diterima tidak sama. Ya atau tidak? Biasanya yang diambil premi oleh pihak asuransi sama besar dengan dijamin atau lebih kecil? Jauh lebih kecil. Baik. Terus Kafir harbi tersebut mempunyai agen di negeri kita, yaitu Islam, berada di pesisir pantai. ya, Agen tersebut menerima saukaroh dari para pedagang. ya, Izin tinggal mereka disetujui oleh Sultan. Apabila terjadi kecelakaan pada barang pedagang, maka agen tersebut memberikan ganti rugi. ya, paham ini kan ya? Dia bayar di Italia tadi Romawi sejumlah uang. Dia mempunyai agen atau wakil di negara kaum muslimin, umpamanya mempunyai di Syria. Ya, terjadi kecelakaan, yang bayar bukan yang di Italia, yang di Syria cabangnya. Jelas? Terus Menurut saya, yaitu penulis, pedagang tidak Penulis halal. siapa? Erwani. ya, yang tadi Ibnu Abidin, Ibnu Abidin. Ya, ulama yang Oh, iya. Mufti Hanafi 1836 Masehi wafatnya. Menurut saya itu Ibnu Abidin. Ini kan dia tak miring, berarti saya menukil ya, akhi. Kan begitu cek penulisan ilmiah kan ya. Kalau saya tak tegak, iya itu perkataan saya. Kemudian di bawahnya juga ada referensi 327 Ibnu Abidin, berarti menurut saya menurut Ibnu Abidin. Terus Pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tersebut, karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. ya, apakah kecelakaan terbakarnya barang, tenggelamnya barang karena pihak asuransi
Tidak. Lalu kenapa dia harus menanggung kerugian? Kalau dia yang menyebabkan, ternyata dia sewa kapal, ternyata kapalnya ada sesuatu kelalaian, umpamanya olinya belum ganti, sudah pas waktu ganti oli dia belum ganti oli, sehingga terjadi dalam pelayaran tersebut mesin rusak. Karena mesin rusak diombang-ambing oleh ombak dan tenggelam. Kalau gitu dia harus ganti atau tidak yang pemilik kapal? Iya. Tapi imbalnya cuma uang sewa. Ini tadi selain uang sewa bayar lagi premi di luar sewa. Ya. Tanpa ada hubungan dengan, walaupun kondisi kapal dalam kondisi yang sangat baik, dia tetap akan membayar ganti rugi. Paham? Padahal ganti rugi ini tidak disebabkan oleh yang menanggung kerugian tadi. Tidak ada hubungannya, ini kata beliau. Baik, terus. Setelah itu bermunculan berbagai jenis asuransi. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pihak ketiga, dan seterusnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Tapi beliau pertama muncul kalau ditanyakan kepada mufti ini, beliau menjawab hukumnya tidak halal. Paham? Kenapa tidak halal tadi? Karena tidak ada hubungan antara dia bertanggung jawab dengan uang yang dibayar. Kemudian hakikatnya yang terjadi adalah tukar uang dengan uang dan risiko dipindahkan ke salah satu pihak dengan tanpa sesuatu yang jelas, maka ini adalah judi. Kita lihat hukumnya. Hukum asuransi. Asuransi semenjak kemunculannya telah diharapkan oleh para ulama baik perorangan maupun lembaga. Pada tahun 1978 dalam muktamar 98 itu sudah lahir. Sudah haram hukumnya sebelum ada lahir. Dalam muktamar pertama Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, yaitu divisi fikih Rabiton Alam Islami di Mekah, telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Bunyi keputusan tersebut yaitu, setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka Majelis Al-Majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, yaitu asuransi jiwa, asuransi niaga, dan lainnya adalah haram. Pada tahun 1985, para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi kedua di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan nomor 9/2/1985 yang berbunyi, transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar atau spekulasi tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal menurut syariat. Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam. Pada tahun 2006, AAOFI juga menegaskan kembali haramnya asuransi dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami ayat 2 yang berbunyi, hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Dalil-dalil asuransi haram. Keputusan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan kepada dalil-dalil berikut. Yang pertama, polis asuransi termasuk dalam akad tukar menukar uang dengan uang atau qoroh. Akad asuransi ini mengandung gharar atau ketidakjelasan tingkat tinggi. Pihak tertanggung pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang atau premi yang harus ia bayar. Karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati. Pada saat akad dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diberikan jika terjadi risiko yang ditanggungkan. Bisa jadi pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis, dan bisa jadi dia tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung jika risiko tidak terjadi.
tingkat gharar dalam polis asuransi ini sangat tinggi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan tukar menukar yang mengandung gharar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, polis asuransi termasuk qimar atau judi, karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi. Dan jika premi dibayarkan sampai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung. Inilah hakikat judi. Jika satu pihak beruntung, maka pihak lain merugi. Allah telah mengharamkan perjudian dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga, polis asuransi adalah akad tukar menukar uang dengan uang atau sorof. Karena pada saat tertanggung menerima uang ganti rugi, berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. Dalam akad tukar menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis, disyaratkan harus sama nominalnya dan harus serah terima tunai pada saat itu juga. Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan tersebut, maka akad tukar menukar uang dengan uang ini termasuk riba ba'i. Kenyataannya, dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada polis asuransi. Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima, maka transaksi ini dinamakan riba fadl atau nasi'ah, yaitu nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai. Uang premi telah diserahkan beberapa waktu yang lalu, namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu. Dan jika nominal premi dan ganti rugi sama, maka termasuk riba nasi'ah, karena tukar menukar dua uang tidak tunai. Pengecualian, Majma' Al-Fiqh Al-Islami dalam muktamarnya ke-16 di Emirat Arab tahun 2005 dengan keputusan nomor 149 7/16 membolehkan asuransi kesehatan bila diterbitkan langsung oleh penyelenggara pengobatan seperti rumah sakit. Hukum asuransi kesehatan yaitu jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh kasus yang ini ada di Indonesia. Kalau di Saudi ada, enggak, kasus yang terakhir yang ketiga. Yang menerbitkannya adalah pihak klinik. Dia Anda mendaftarkan diri di sana, bayar per bulan sekian, 100.000 per bulan. Bila sakit, berapapun sakit Anda, asal fasilitas yang masih ada di rumah sakit tersebut gratis. Ada, kalau di Saudi setahu saya ada banyak ini klinik-klinik yang buat seperti ini. Ini halal, karena dia bukan tukar uang dengan uang, tapi tukar uang dengan jasa. Kalau tadi sakit dimanapun berobat, dia hanya ngasih uang saja, nggak ngasih jasa. Tukar uang dengan jasa boleh berlebih berkurang, boleh. Tapi kemungkinan pertanyaannya, bukankah ini gharar, Ustaz? Bisa jadi dia baru bayar sebulan 100.000, tetapi sakit perkiraan 1 juta. Betul gharar, tapi gharar tidak semuanya diharamkan. Gharar dalam hal ini bisa diminimalkan dengan cara diperiksa dulu, ya. Dan bukti minimal dari selain diperiksa adalah dia hanya menyediakan pelayanan yang ada di tempat dia. Tentu dia tidak akan menjadikan pelayanan yang dengan harga sampai ratusan juta, karena klinik biasa. Paham ini? Ini boleh dan ada, karena bukan tukar uang dengan uang, tapi tukar uang dengan jasa. Maka kalau ada yang punya klinik, bagus bikin program ini, ya. Tapi
sekarang sudah ada BPJS Kesehatan kan ya. Yang lebih bagus lagi. Untuk fakir miskin ini lebih bagus lagi. Tapi untuk menengah ke atas ada riba, denda, keterlambatan. Ya, baik. Jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh badan penyelenggara pengobatan, maka hukumnya dibolehkan syariat dengan syarat teknisnya harus diperhatikan agar gharar dapat ditekan seminimal mungkin. Karena hukum gharar yang sedikit dimaafkan dan akad gharar yang dibutuhkan orang banyak dan sangat mendesak seperti asuransi kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa, akal dan keturunan, dan 3 hal ini termasuk hal yang sangat penting dijaga syariat Islam, maka hukum ghararnya dimaafkan. Di antara hal teknis yang penting diperhatikan, yang pertama, membuat perjanjian yang sangat rinci dan jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, memeriksa kondisi kesehatan pihak tertanggung terlebih dahulu, sehingga bisa diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi. Yang ketiga, asuransi musuh di sini bukan pihak ketiga ya, tetapi pihak rumah sakit, kliniknya yang membuat Jasa program ini. Terus. Yang ketiga, tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung, bukan berdasarkan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi komersial. Iya kan ya? Di asuransi komersial biasanya sering bohong-bohongan atau tidak? Terus. Memperhatikan keputusan di atas dapat dipahami bahwa lembaga fikih internasional ini membolehkan asuransi kesehatan atas dasar bahwa gharar dalam beberapa kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibolehkan. Di antaranya bila tingkat ghararnya rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak, dan 2 faktor ini terdapat pada asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Hampir sama dengan asas pengecualian hukum haram asuransi yang diputuskan oleh Majma' al-Fiqih al-Islami di atas. Dr. Yusuf Asyubaili juga mengecualikan haramnya asuransi pada beberapa kondisi. Karena menurut beliau pengecualian haram berarti hukumnya halal, boleh. Terus. Karena menurut beliau asuransi komersial diharamkan disebabkan mengandung gharar, dan gharar pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Di antara kondisi tersebut yaitu yang pertama, apabila keberadaan asuransi dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut. Misalnya, pembelian barang elektronik, mobil, tiket angkutan umum, darat laut dan tiket angkutan umum darat laut dan udara dan lain-lain yang tercantum dalam akad pembelian kewajiban membayar asuransi. Hal ini dikecualikan karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi. Maka keberadaan asuransi di sini tidak merusak akad dan hukumnya boleh. Paham ini? Anda bayar jasa tol, sudah tertera di situ asuransi? Berarti mau tidak mau Anda setiap hari membuat akad asuransi. Ya atau tidak? Asuransinya yang syariah atau non syariah itu? Syariah. Halal atau haram? Setiap hari berbuat haram Anda berarti. Ini kenapa MUI tidak nuntut, BPJS Kesehatan nuntut dia bikin yang syariah. Yang tol enggak, yang pesawat enggak pernah nuntut. Angkutan umum, umpamanya naik bis, naik kereta, pasti di sana sudah terbayar. Pernah ada tuntutan untuk dibuat syariah. Kenapa cuma BPJS doang? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak mau membuka rahasia mereka. Saya disampaikan langsung oleh waktu debat di Kompas TV dengan pihak MUI. Pihak Kompas TV-nya bilang, tapi karena saya nggak mau membuka rahasianya, saya tidak menyebutkan. Saya tidak bilang ke Anda. Baik. Jelas ini? Maka hal ini yang mengikut, dia memang
asuransinya haram, mengandung riba dan judi. Tapi tujuan kita jasa transportasinya kah atau asuransinya? Kalau tujuannya adalah asuransinya, menjadi haram. Ya, sengaja yang Anda pilih pesawat dengan risiko tinggi mau jatuh, sehingga dapat asuransi dan bisa lunasi semua hutang-hutang dan bikin rumah baru, nikah lagi. Karena istri meninggal atau suami meninggal, ya atau tidak? Kalau ini naik dia, niat dia untuk naik pesawat tadi, maka sekarang tujuannya asuransi atau tujuannya jasa transportasi? Asuransi tujuannya. Dia ingin kaya dengan musibah yang terjadi. Hah? Tapi ada orang seperti ini? Allah alam, mungkin ada, saya nggak tahu. Mungkin dah pusing dia hidup di dunia, itu yang dilakukan. Jelas ini? Kalau tujuannya adalah jasa memindahkan, dia ingin pulang kampung, terus saat Idul Fitr, memang ingin ketemu keluarganya, bukan ingin cari kaya. Memang ingin ketemu saudara, andai taulan, karib kerabat, ya. Qaddar Allah, pasti di sana ada apa? Asuransi yang dia bayar. Terjadi risiko dipertanggungkan. Seperti umpamanya pesawat gagal terbang kemudian turun lagi. Itu ada klaim enggak? Klaim stres ada enggak? Enggak ada. Pesawatnya di atas, pesawatnya bermasalah. Apa aja lah, pokoknya turun lagi dia. Itu yang penumpang stres atau tidak? Masih mau dia berangkat pulang kampung sekarang? Atau pulang aja saya ke rumah, saya enggak jalan kaki, lebih baik saya ke Sulawesi situ daripada naik pesawat? Iya atau tidak? Ini ada penggantiannya. Setahu saya ada atau tidak? Enggak ada ya Ibu? Benar tidak ada? Tidak ada di Indonesia atau di dunia memang tidak ada? Setahu saya di dunia ada. Indonesia enggak ada? Di luar ada kan ya? Setahu saya ada. Kan ini kerugian ini lebih mahal daripada kerugian, karena kalau dalam keadaan sadar seperti ini traumanya lama hilangnya. Kalau cuma jatuh, kemudian pingsan, kemudian tangan patah, ya, itu lupa dia sudah permasalahannya. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kemarin saya ke Malang kan nggak bisa pesawat turun di sore hari, nggak boleh. Saya ke Malang itu sengaja dijemput oleh panitia dari tempat kajian, saya ngisi kajian Jati Bening. Ustaz, ini pesawat terakhir, nggak ada lagi. Jam 1 pesawat terakhir dari Jakarta, yang direct ke Malang. Karena Malang itu posisinya seperti mangkok Ustaz. Dia dikelilingi gunung. Bila sore maka pesawat sudah nggak bisa turun, jam 4 nggak bisa turun karena awan tinggi. Pernah saya salah seorang panitia cerita, saya naik pesawat waktu itu Mandala dari Malang. Semua pesawat sudah diarahkan untuk naik dari Surabaya, tapi yang pesawat saya ini berani dia terbang dari Malang. Baru terbang beberapa menit masuk awan yang kayak gunung itu, apa namanya, demus-lemus atau apa gitu, apa namanya? Konglonibus. Pada saat itu kata dia, semua sistem pesawat tak berfungsi lagi. Enggak tahu kondisi pesawat itu begini atau terbalik atau miring, itu sudah nggak bisa dideteksi. Subhanallah, menakutkan atau tidak terjadi dari beliau. Subhanallah, ya udah saya, makanya Ustaz pulang sore kan ya udah kita ke Surabaya aja, nggak mau dari sini nanti terjadi, nggak berani naik pesawat, kasihan kaum muslimin, nggak bisa kemana-mana jadinya. Karena dulu waktu setelah operasi saya nggak boleh naik pesawat selama 3 bulan, itu ditunggu-tunggu oleh ikhwan di Kalimantan, di Balikpapan, di Sumatera Utara, di Sulawesi. Kapan Ustaz sembuh Ustaz? Kata, sampai di Malaysia juga mereka minta jadwal. Minggu pertama Ustaz sudah boleh, kata dokter naik pesawat, Ustaz ke Malaysia dulu ya. Betul, minggu pertama saya sembuh, saya
ke Kuala Lumpur selama 4 hari. Karena trauma jadinya ya. Subhanallah. Terus Kondisi yang kedua, apabila asuransi komersial tersebut merupakan suatu kebutuhan orang banyak. Misalnya, suatu negara mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan. Maka warga negara tersebut tidak ada pilihan. asuransi kecelakaan kita wajib. Kalau kita punya motor wajib diasuransikan. Iya. Mobil juga ada asuransi. Enggak, so saya. Kalau Anda beli tidak tunai, iya. Kalau tidak cash, iya. Saya beli mobil 2 kali cash. Dia minta asuransi, dia suruh asuransi. Saya enggak mau, saya bilang. Saya beli cash, kenapa Anda paksa asuransi? Kalau enggak, saya enggak beli ke ente, saya beli mobil yang lain. Iya, silakan Pak, silakan Pak. Para marketer itu mereka sangat menginginkan karena mereka dapat fee dari asuransi besar. Ya, kalau beli tidak cash, iya harus. Tapi kalau cash, saya tahu saya enggak kan? Enggak kan ya? Iya enggak wajib, tidak harus. Tapi di Arab Saudi harus. Dulu enggak harus, sekarang harus. Setiap pemegang SIM malah. Bukan pada kendaraan SIM. SIM itu harus bayar ketika memperbarui SIM, ya, dikenakan asuransi. Sehingga Syekh mengatakan demikian, seperti tadi. Dulu enggak ada kewajiban itu di negara Saudi Arabia, tapi belakangan di sana kan nyawa orang mahal. Orang manapun mahal nyawanya. Betul. Kecelakaan, kalau umpamanya tidak ada unsur kesengajaan, ya, pihak perusahaan itu harus menanggung diat. Kalau ada unsur kesengajaan, dipotong lehernya. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, pihak perusahaan atau negara menanggung diat. Diat atau ganti rugi orang yang meninggal, satu orang itu 100 ekor unta. 1 miliar rupiah nilainya. Hah? Tapi nggak tahu itu yang kena keren itu sudah dapat penggantian atau belum? Keren yang haji 2 tahun yang lalu ya. Hah? Wallahu a'lam. Tetapi itu berat. Makanya para pemegang SIM diwajibkan. Belakangan sebelum saya pulang, saya sempat bayar 2 kali asuransi. Tapi ada asuransi syariah juga mereka namakan, wallahu ta'ala alam. Ya. Dengan besaran 1 real per hari, berarti 365 real. Asuransi setiap SIM. Baik. Terus ini kan diwajibkan sekarang. Maka nanti dalam BPJS juga sama hukumnya. Ketika diwajibkan kita enggak ada dosa lagi bagi yang mandiri ya. 2019 BPJS diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Untuk yang miskin bebas iuran. PBI peserta bebas iuran. Ya, untuk yang bekerja di instansi atau di perusahaan, mereka dibayarkan oleh perusahaannya. Yang bermasalah adalah yang mandiri. Terus, Maka warga negara tersebut tidak ada pilihan selain membayar asuransi. Hukum ini tidak diharamkan karena dia membayar dalam rangka terpaksa yang tidak mungkin mendapat izin mengemudi tanpa membayar asuransi, sedangkan dia sangat membutuhkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. iya, sangat butuh kita atau tidak untuk punya SIM. Ya. Kalau di Indonesia mungkin masih lunak hukumnya. Anda nggak punya SIM masih aman kan ya? Hah? Deg-degan iya, tapi maksud saya nggak akan kemana-mana kan? Di Arab Saudi ada teman S2 saya orang Indonesia juga, tamat di S2 udah dosen di Libya dia. 12 jam dia di penjara. Ustadz masuk penjara. Kenapa?
Karena kita waktu mahasiswa, alhamdulillah ada seorang donatur kaum muslimin warga di sana yang Indonesia, diberikan mereka hadiahkan mobil, dia hadiahkan mobilnya untuk mahasiswa. Silakan kalian pakai. Tapi mobil ini udah mati pajak 3 tahun yang lalu. Teman-teman yang pakai nggak ada yang punya SIM satupun. Hah? Kata dia baru dia keluar dari kampus diikutin oleh polisi dari belakang karena ini mobil mati pajak, kata polisi, pasti bermasalah ini. Ya, jalan sekitar berapa meter diberhentiin oleh polisi. Ya, kata polisi karena baru dari kampus kelihatan oleh polisi, polisinya baik. Kamu masuk kampus lagi aja, nanti khawatir kamu kena tilang atau kena apa. Tadi ya udah, saya pura-pura masuk, saya ambil jalan lain. Tetap dia berangkat karena dia mengisi kajian. Mengisi pengajian, niatnya kan bagus mengisi pengajian. Pengajian di tengah kota Riyadh. Ya. Sampai ketika berhenti mobilnya di tempat pengajian, polisi langsung suruh pindah kamu ke mobil saya. Di belakang ada kerangkeng yang langsung dimasukin ke kerangkeng, pengajian nggak jadi. Kemudian masuk penjara. Karena nggak ada SIM, tidak SIM nggak ada, masuk penjara. Pagi setelah sholat subuh kata polisi, kata pihak penjaranya bilang, bangun sholat subuh, pergi ke kampus, kuliah kamu, kata dia. Kamu kan ustadz, kata dia, pergi kuliah. Kata. Baik, polisi sana disuruh kuliah. Ya, keluar dia. Kata. Itu katanya pengalaman terindah. Masuk penjara selama 12 jam. Harus dikurung 12 jam. Ya, Allah barik fikum. Saya alhamdulillah tidak mendapatkan pengalaman baik itu. Terus Kondisi yang ketiga, apabila asuransi komersial diterima tanpa premi. Misalnya, asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan mereka membayar premi. Maka hukumnya boleh karena karyawan hanya mendapat hibah dari perusahaan dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari gharar. Faham? Avanza B2407 SOT. Kenapa Avanzanya mau dijual atau mau diapain? Menghalangi Bapak Ibu. Avanza B24 sudah 2407 SOT. Fadhal ya. Terus Senada dengan pendapat di atas, jawaban Syekh Munajjid ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan tanpa premi berarti boleh kita gunakan kan ya? Bukan kita yang bayar, perusahaan atau instansi. Maka boleh jasanya kita gunakan. Kan bukan kita yang buat akad ribanya, mereka. Pemilik perusahaannya bikin akad riba. Iya atau tidak? Yang karyawannya tidak. Jelas? Cuma sekarang seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kalau perusahaannya tidak membuat akad tersebut, apa yang terjadi? Tutup, dicabut siupnya kan ya? Ya atau tidak? Dengan demikian dia terpaksa berarti kondisinya. 2017 kan sudah diwajibkan semua perusahaan untuk mengasuransikan karyawannya. Ya atau tidak? Baik. 2019 baru untuk semua warga negara. Terus ketika ini diwajibkan, sama tadi hukum yang tadi, boleh hukumnya. Tidak berdosa dia karena darurat. Ikan hilang hartanya bila tidak dia melakukan transaksi tersebut. Terus Ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan dengan cuma-cuma tanpa pegawai harus membayar premi, hukumnya boleh karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi asuransi. Untuk asuransi A dan B apa itu? Akad hanya sebagai pengikut. Akad pengikut. Terus yang B? B-nya karena kebutuhan orang banyak.
kebutuhan orang banyak. Terus, Apakah orang yang terpaksa melakukan asuransi boleh memanfaatkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi bila terjadi risiko yang dipertanggungkan? risiko lagi ya kan? Risiko yang dipertanggungkan. Risiko time. Dalam hal ini para ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh ia memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan, kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayar selama ini ke pihak asuransi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Ya, dia dipaksa. Tidak bisa dia mendapatkan pelayanan publik 2019, dia tidak ikut BPJS. Ya, otomatis terpaksa kan ya. Lalu qadarullah dia sakit. Pelayanan yang didapatkan ganti rugi, klaim ganti rugi kesehatan yang didapatkan sekitar umpamanya 100 juta. Ya. Itu biaya real. Sedangkan yang dia bayar, dia baru keikut pesertanya baru 1 tahun. 1 tahun berapa baru itu? Hah? Kalau PJS bukan berdasarkan pendapatan, berdasarkan kelas juga. Bukan berdasarkan gaji maksud saya. Bukan. BPJS kesehatan. Nah, anggap umpamanya 80.000 sebulan, baru ikut setahun, berarti berapa? Atau 100.000 per bulan, berarti baru 1.200.000. Sedangkan dia dapat pelayanan 100 juta. Hah? Bagaimana ini? Ada dua pendapat pertama, ya, yang 88 jutanya dia keluarkan uangnya diberikan kepada fakir miskin. Paham? Paham atau tidak? Ya. Pendapat yang kedua tidak halal semuanya. Tapi mereka sepakat kalau umpamanya tidak mampu mengeluarkannya, ya, mau dikeluarkan 88 juta, tidak punya kemampuan. Kalau dikeluarkan sih bisa, tapi nggak punya rumah lagi, nggak punya kendaraan lagi. Berarti kan tidak mampu namanya kan ya. Maka bagi yang tidak mampu, selisih uang tadi yang itu adalah riba adalah halal. Wallahu ta'ala alam. Terus. Pendapat kedua, ia boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi. Namun yang lebih baik, ia mengambil klaim ganti rugi dan jika dia termasuk fakir miskin, halal baginya memanfaatkan uang tersebut. Dan jika dia bukan fakir dan miskin, maka kelebihan dari premi yang dibayar selama ini disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Al-Qaslan dengan dalil lebih dekat kepada keadilan karena dia dipaksa membayar premi, maka ketika dia mendapatkan ganti rugi, maka itu juga menjadi haknya. Wallahu ta'ala alam. Cukup kita diskusi, tanya jawab. Elio? Cukup teh. Silahkan pertanyaan. Pertemuan selanjutnya mungkin Ba'dal Id kali Rio ya. Atau ada Ramadan, enggak ada kan ya? Teh. Ba'dal Id nanti kita asuransi syariah. InsyaAllah ta'ala. Yang sesuai tema sedikit. Terserah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suami sudah ikut asuransi selama 6 tahun. Setelah tahu asuransi itu haram, maka suami bermaksud mau menutup asuransi. Tapi pihak asuransi mengatakan ditutup saja setelah 10 tahun membayar premi, supaya uangnya kembali utuh. Kalau hanya 6 tahun akan mengalami kerugian. Berapa persen? Tidak dijelaskan berapa persen? Enggak dijelaskan Ustaz. Dia 10 tahun, 6 tahun ingin tutup. Berapa biasanya kerugiannya Ibu, Bapak? Uangnya kembali atau tidak sebanyak yang dia bayar? Berapa persen? 30%, walaupun sudah 60% berlalu. Terus.
supaya uangnya kembali utuh. Kalau hanya 6 tahun akan mengalami kerugian. Kalau kita berpikir kita tutup 10 tahun lagi sebagai tabungan, bagaimana solusinya Ustadz? Boleh atau tidak yang ini? Ya, Allah mengatakan, tadi kita jelas, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah." Siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi siapa yang terus melakukan akad riba tadi, Allah janjikan untuk dia neraka yang dia masuk ke dalamnya selama-lamanya. Dalam akad asuransi tadi kan kita jelaskan ada mengandung riba dan judi. Ribanya bayar premi sekian berbentuk uang, nanti dapat klaim lebih besar atau kurang dan tidak tunai, mengandung riba fadl dan nasi'ah. Maka ketika bertaubat dari riba ini langsung berhenti. Alhamdulillah masih dapat 60%, 30%, alhamdulillah. Ya, siapa tahu Allah berkahi 30% tadi mungkin lebih baik daripada kembali uang seluruhnya. Daripada Anda teruskan 4 tahun lagi, siapa yang menjamin nyawa Anda masih sampai 4 tahun lagi? Bila wafat berarti wafat dalam keadaan berbuat riba dan berbuat perjudian. Iya atau tidak? Paham Anda ini? Maka bertobat sekarang. Masalah rugi kerugian dunia, bukankah kita terlahir di dunia ini tidak membawa 1 sen pun uang dari perut ibu kita? Lalu Allah beri rezeki kepada Anda. Ketika Allah beri rezeki, malah Anda maksiati dia, Anda durhakai dia. Sebuah kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla dan kedurhakaan kepadanya. Baik. Yang kedua, bagaimana hukum BPJS yang sekarang? BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan masih ada denda keterlambatan kan ya? Sudah tidak ada denda keterlambatan. Laki-laki bagi dia harta dia yang dia usahakan, dan bagi perempuan harta dia yang dia usahakan. Seperti suami tidak boleh mengambil hak istrinya, istri tidak boleh mengambil hak suaminya. Tetapi hukum yang berlaku di negara kita memang seperti itu. Gono gini. Ketika cerai, talak 3, maka si istri mendapatkan setengah dari harta suami. Kalau suami yang mencari, dengan berbagai alasan mereka buat. Paham? Ini halal atau tidak? Tidak halal secara syariat Allah. Karena Allah telah menjelaskan, bagi laki-laki, bagi suami, hartanya jelas. Bagi istri, hartanya jelas. Itu kalau yang kaya suami. Bagaimana kalau yang kaya istri? Setelah ditalak 3-nya, dia minta setengah 50%. Dibenarkan atau tidak oleh negara? Termasuk gono gini enggak harta ini? Iya, karena mereka masuk gono gini itu adalah harta yang didapat dalam selama pernikahan. Dalam waktu nikah tersebut, suaminya tidur dia, makan numpang sama istri. Istri yang bekerja subhanallah, dengan gaji umpamanya dapat 30 juta sebulan, simpanan istri umpamanya sampai 1 miliar. Suatu saat suaminya jengkel atau apa sama istrinya, atau pengen kawin lagi dia, gak ingin sama ini, diceraikannya. Talak 3. Paham? Dia setelah dia talak istrinya, penderitaan istri begitu berat, dia ajukan harta gono gini. Dapat berapa istri suaminya? 500 juta. Diakui atau tidak oleh negara kita? Iya. Tapi ini paling terzalim sedunia. Selama ini numpang makan sama istrinya, ketika uang istrinya makin banyak dan dia sudah tidak perlu istrinya, diambil uang istrinya dengan cara yang zalim tadi. Di dunia mungkin dia bisa dapat, di akhirat Allah yang Maha Adil. Bagaimana suami harus menyikapinya, Ustaz? Sudah saya jelaskan tadi. Ingatkan istri kepada Allah, ini tidak halal kau lakukan. Ya, tapi saya karena dipaksa oleh negara, kalau enggak saya masuk penjara, apa boleh buat? Saya tidak redha. Allah barik fikum.
Ustadz, saya mau menanyakan tentang pembagian harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau yang berpotensi konflik di dalam keluarga. Apakah tidak bertentangan dengan syariat Islam? Bukankah dalam adat Minangkabau adat bersandi syara-syara bersandi kitabullah? Ya. Syarak mengatur, adat memakai, begitu kan ya? Ya kan. Apakah tidak bertentangan? Bukan tidak bertentangan. Ini adalah prinsip waris balas dendam. Kisahnya begini ya, akhi. Dalam kehidupan di Arab dan Timur Tengah, sebelum turun ayat waris, semua harta warisan adalah milik laki-laki, perempuan nol. Karena menurut logika mereka, yang bekerja, yang mencari uang, kemudian yang mengurus, melindungi rumah tangga dari bahaya segala macam adalah laki-laki. Maka dia yang butuh uang, perempuan tinggal tahu beres. Maka perempuan tidak mereka berikan. Muncul peradaban di India dan pindah ke Minangkabau, dianut oleh mereka, mereka balas dendam. Tidak, yang dapat hanya perempuan saja, laki-laki enggak dapat. Nah, ini peradaban balas dendam, ini hukum balas dendam ya akhi. Allah menurunkan ayat waris, Allah adil. Lizzakari mithlu hadzil unsayaini. Laki-laki mendapat juga lebih besar dari yang perempuan 1:2. Ini adil. Bila istri wafat dan istri tidak punya anak, suami dapat setengah. Bila suami wafat dan suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. 1:2 atau tidak? Bila istri punya anak, suami dapat 1/4. Bila suami punya anak, istri 1/8. 1:2 atau tidak? Adil Allah memberikannya. Paham anda ini? Terus. Saya melakukan jual beli saham syariah. Metode saya tidak beli pagi sore jual, tapi lebih ke jangka menengah. Beli hari ini jualnya 1 atau 2 minggu agar tingkat spekulasinya rendah. Halal apa haram Ustadz? Yang anda beli saham apa? Saham syariah di sini. Saham syariah itu bagaimana? Apakah ada saham syariah? Saham syariah yang disyariahkan oleh Dewan Syariah Nasional, lihat dalam aturan mereka, dalam fatwa mereka, sebuah saham dari perusahaan ini memiliki hutang ribanya tidak sampai 50%, sudah syariah menurut mereka, boleh dibeli. Artinya perusahaan ini untuk tambahan modalnya 49,5% pinjam dengan cara riba ke bank riba. Menurut Dewan Syariah Nasional tidak sampai 50%, maka dia syariah. Kalau kaidah ini kita ambil, ini hancur agama Allah. Artinya riba 49% halal. Ya atau tidak? Zina 49% halal. Begitu? Asal anda berzina di bawah 50% enggak ada masalah. Betul begitu? Syirik asal tidak 50% syiriknya halal. Ini berbahaya kaedahnya ini, menghancurkan sendi-sendi pokok dari agama Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah telah menyatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertobat kepada Allah, untuk kalian hanya pokok harta kalian saja. Artinya sesen pun selama ini berbuat riba, dapat anda pinjamkan uang seseorang, dapat bunganya. Dari uang anda tadi, yang uang anda yang halal, modal anda sampai 1 miliar. Dapat pertambahan bunganya umpamanya 2 miliar, berarti 3 miliar uang anda. 1 sen pun dari 2 miliar ini tidak halal. Yang pokok harta anda 1 miliar halal. Paham?
Kalau kata Dewan Syariah Nasional, enggak, 49% masih halal riba. Mana yang kita pegang? Pendapat Dewan Syariah Nasional atau firman Allah? Firman Allah, ya akhi. Maka jelas. Kalau ada perusahaan yang tidak ada pinjaman riba, nol pinjaman ribanya, tapi di dalam anggaran dasar akta pendirian perusahaan bahwa ada klausul untuk penambahan modal, dimungkinkan perusahaan meminjam ke bank konvensional dengan akad yang transaksi yang berlaku, yaitu riba. Ada saja akad ini, klausul ini dalam akta pendirian perusahaan tadi, haram Anda beli perusahaannya walaupun belum ngutang riba dia. Kalau tadi kan katanya 49%. Kalau kata para ulama, ada saja ini. Kenapa diharamkan Anda membeli saham perusahaan ini? Karena Anda menjadi pemilik sebesar saham Anda. Anda saham Anda 1%, berarti Anda memiliki perusahaannya 1%, ya atau tidak? Berarti Anda menyetujui klausul itu atau tidak? Dalam hati saya ingkari. Kalau ente ingkari, kenapa ente beli sahamnya? Saya sudah sampaikan, tapi saya nggak punya suara. Itu kan suara terbesar. Ya iya. Suara terbesar, kenapa juga Anda beli? Tetap Anda dapat dosa menyetujui riba. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Maka ini subhanallah. Syariah mereka, syariah agama Allah mereka permainkan, dan Allah tidak pernah akan tidur dan membiarkan orang yang menganiaya manusia dan menyesatkan manusia. Saya belum paham dengan riba dari GoPay. Sudah berlalu kan ya? Baca lagi buku saya. Kalau belum paham, di buku ada, di YouTube banyak sekali. Bagaimana dengan penggunaan kartu kredit bila selalu membayar penuh? Kalau kredit sudah kita bahas, belum? Belum. Belum. Pada waktu membuka kartu kredit, ya, ada atau tidak klausul bahwa Anda ketika menarik uang tunai langsung dikenakan pertambahan, ya atau tidak? Terlambat tidak terlambat bayar, langsung ada pertambahan, ya atau tidak? Ini namanya riba jahiliyah. Uang dengan uang tidak sama nominalnya. Klausul kedua, kalau digunakan dan dibayar untuk berbelanja bukan tarik uang, digunakan dan dibayar di bawah ada waktu tenggang 45 hari atau berapa hari? 45 hari dibayar cash, tidak dikenakan denda. Ya. Tapi kalau dibayar setelah itu dikenakan denda. Denda ini apa namanya? Riba. Setuju atau tidak? Astagfirullah. Kalau tidak setuju keluar kartunya? Enggak. Berarti ketika kartunya keluar Anda menyetujui sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujuinya. Terlambat tidak terlambat, terjadi tidak terjadi itu urusan kedua. Tapi menyetujui yang diharamkan oleh Allah, ini dosa besar. Bagian dari bentuk kekufuran kepada Allah, kekafiran kepada Allah. Ya, bukanlah kafir dalam masalah akidah. Mensyirikatkan Allah dalam masalah akidah. Terkadang bukan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk keyakinan. Terus. Apakah BMT Bintaro masih di bawah bimbingan Ustadz? Tidak. Assalamualaikum. Sekarang ada yang baru yang punya uang 10 miliar. 80 miliar punya uang. BMT Intihad di kota wisata. Bisa Anda ajukan pembiayaan ke sana. Ya. Mereka punya aset 80 miliar. Itu awalnya berpusat dia BMT karyawan perusahaan minyak Chevron. Mereka punya 80 miliar dan yang koperasi ribanya malah 1 triliun. KKMC, Koperasi Karyawan Minyak Chevron. Alhamdulillah mereka siap bekerja sama dengan yang BMT untuk membantu penyaluran dananya. Akad BMT dengan koperasi tersebut selalu mereka diskusikan dengan ETA, Erwandi Tarmizi dan Associates, ya, dan rekan. Dan alhamdulillah
Sekarang mereka membuka pembiayaan-pembiayaan sesuai dengan syariat tanpa denda, ya, kemudian barang diberikan bukan uang dan seterusnya berdasarkan akad yang dibenarkan dalam syariat Allah. Tapi sayangnya, subhanallah, pengajuan proposal sudah ratusan, mereka baru mulai, kaget mereka kan ya. Sekarang jadi terhambat itu insya Allah akan dibantu oleh teman-teman dari ETA untuk mengatasinya, memilih dan memilihnya, serta membantu kaum muslimin untuk mendapatkan permodalan dan pembiayaan. Terus, Ustadz, kalau BMT Bintara mereka nggak punya uang, mereka kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, BSM. Sehingga akadnya terkadang muncul pasal riba, pasal denda riba itu muncul. Kalau ini enggak, mereka mandiri sendiri, punya modal sendiri. suami bekerja di pengadilan pajak, bukan kantor pelayanan pajak. Bagaimana hukum bekerja di pengadilan pajak? Boleh dengan syarat yang dimenangkannya adalah warga yang terzalimi. Artinya bagaimana pajaknya menjadi kecil, itu tujuan dia boleh. Paham? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Dia di pengadilan pajak, otomatis ada kasus wajib pajak yang ngemplang segala macam, dituntut oleh jaksa sekian. Kalau dia berusaha untuk tuntutan tadi menjadi minimal seminimal-minimalnya, halal dia bekerja di situ. Karena dia statusnya sekarang membantu orang yang terzalimi. Jelas ini? Paham itu? Saya juga ada salah seorang pejabat tinggi negara. Beliau di pajak juga. Tamat dari Stan Angkatan Pertama, doktor dari keuangan dari Amerika. Menteri Keuangan sebelumnya dan sekarang itu adalah adik kelas dia di Amerika. Dia bercerita bahwa dia tahu dari kajian-kajian saya bahwa pajak haram dan dia pernah jadi kepala bea cukai di waktu itu di Jakarta. Ya. Tapi dia termasuk yang bersih. Ya. Sehingga semasa dia itu pendapatan daerah penuh. Boleh saya berhenti dari pajak, Ustaz? Kata. Itu urusan Anda. Tapi menurut saya Anda lebih baik di sana. Loh kok gitu, Ustaz? Bukankah haram? Karena bila Anda berhenti, memang Anda selamat dari dosa. Tetapi orang-orang akan terzolimi terus. Karena negara itu kan gampang aja dia untuk cari uang. Uang kurang masuk. Apa yang dia lakukan tahun depan? Ada aja yang dipajakin. Dan selama ini enggak ada, sekarang ada pajak. Bahkan yang sudah bayar pajak harus bayar pajak lagi, seperti tax amnesty, ya atau tidak? Tapi kalau uang masuk ke negara penuh, permasalahannya adalah kebocoran itu sering dari merekanya. Rakyat kita itu kan baik-baik, gampang dibodohin kan ya. Taat-taat aja dia. Permasalahannya dari mereka. Kalau Anda pejabat yang bisa membersihkan ini sehingga dengan demikian uang masuk ke negara penuh, negara nambah nggak kezaliman? Menambah pajak lagi atau tidak? Tidak. Kalau itu tujuan Anda memperingan kezaliman dari orang yang terzalimi, bagus. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin kezaliman itu hilang. Artinya, mungkin negara Indonesia mencabut pajak 100%? Nol? Nggak mungkin kan? Kalau negara orang mungkin, negara kita memang tidak mungkin. Taib, terus. Satu kali lagi selesai. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dari hal-hal yang tidak baik. Allahumma amin. Saya menganjurkan kepada perusahaan untuk memakai jasa asuransi kesehatan di luar BPJS. Apakah saya akan mendapatkan dosa dari karyawan yang mengikutinya? Tentu. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir cuman gampang jawabannya. Ya, karena dia yang menganjurkan, yang mengajak orang-orang untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semoga bermanfaat.
Insyaallah kita lanjutkan bulan Syawal. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.